Wa yadkhulu dan termasuk fi hadhil qaidati dalam kaidah ini. Kaidah apa ini? Idaj tama'al halal wal haram gulibal haram. Kaidah yaitu kaidah idaj tama'a fil ibadatih, jika berkumpul fil ibadatih dalam ibadah. Janibul hadhari sisi mukim, wa janibus safari dan sisi musafir, maka ghulibah maka yang dimenangkan janibul hadhar dari sisi dia mukim. Kenapa? Li'annahu ijtama'al mubihu wal muharramu, karena berkumpul al mubihu sesuatu yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan adalah yaitu janibus safar, wal muharramu dan yang mengharamkan yaitu janibul hadhar, maka faghulibal muharramu, maka yang dibenangkan adalah yang haram. Oleh karena itu fatafri, falau masahah, jika ada seorang mengusap sepatu hadharon di waktu dia mukim, kemudian summa safaro, kemudian dia musafir, au akasa atau sebaliknya musafir terus mengusap sepatunya kemudian dia mukim umpamanya, maka dalam hal ini atama maka menyempurnakan masha mukimin, seperti ngusapnya orang yang mukim. Walau ahromah, apa ahromah? Jika takbiratul ihram, hampir saja diartikan jika ihram. Masa ihram terus perahu? Jika takbiratul ihram, qasiran orang yang melaksanakan sholat qashar. Jadi di dalam perahu dia sholat qashar, terus takbiratul ihram. Setelah itu fabalawat safinatuhu, kemudian perahunya sampai daro iqamatihi, pada daerahnya. Saya ulangi lagi. Walau ahramah, jika takbiratul ihram, qasiran orang yang melaksanakan sholat qashar. Fabalagat safinatuhu, kemudian perahunya sampai daro iqamatihi, pada tempat tinggalnya. Jadi pada waktu di perahu, di kendaraan, di pesawat, di kereta ya, dia takbiratul ihram dalam pelaksanaan sholat qashar. Kemudian kendaraan tadi, perahu tadi, pesawat tadi sampai kepada tujuannya atau daerahnya. Bagaimana? Maka atamah, maka menyempurnakan, artinya sholat empat rakaat. Paham ya? Karena ini ijtima' fil ibadah janibul hadar wa janibus safar. Janibul hadar dituntut harus itmam. Tapi kalau dianggap janibus safar diperkenankan untuk sholat qashar. Atamah maka menyempurnakan. Walau qadha faitatan, jika seseorang mengqadha faitatan, sholat yang tertinggal, fil hadorih, di kampungnya, au aksi atau sebaliknya, maka umtini al qasru, maka tidak diperkenankan untuk sholat qashar. Nah, sekarang ada sebuah kasus orang yang berpuasa. Walau asbaha shaiman, walau asbahah, jika memasuki waktu pagi, shaiman dalam keadaan berpuasa. Di pagi hari dia sedang berpuasa, fil iqamati,
di dalam tempat tinggalnya, bukan musafir. Setelah itu fasafaroh, kemudian dia bepergian, asna an-nahari, di pertengahan siang, atau afis safari, atau berpuasanya pada waktu dia bepergian. Setelah itu fa'agoma asna'ahu, ini sebaliknya, fa'agoma kemudian dia bermukim asna'ahu, di tengah-tengah siang. Maka harumal fitru ala sahih, harumah maka haram al fitru, untuk membatalkan puasa. Tidak boleh membatalkan puasa ala sahih, menurut kaul sahih. Paham ya? Jadi begini, ketika di pagi hari dia dalam keadaan berpuasa dan di siang harinya dia bepergian. Paham ya? Atau sebaliknya, di pagi hari dia sedang berpuasa, ini baik dalam keadaan mukim atau musafir. Terus di siang harinya berarti kalau musafir tadi pagi dia berarti mukim. Kalau di pagi harinya dia mukim, berarti di siangnya dia musafir. Bagaimana? Maka hal ini dia tidak diperkenankan untuk membatalkan puasa. Paham ya? Ini berangkat pada kaidah di atas, ketika ijtima berkumpul antara janibul hadar wa janibus safar, maka yang dimenangkan adalah janibul hadar, sehingga tidak diperkenankan untuk membatalkan puasa menurut pendapat yang sahih. Berarti menurut muqabilus sahih diperbolehkan untuk iftar atau membatalkan puasa. Wis. Walau aqamah bainas sholataini, walau aqamah, jika seseorang bermukim bainas sholataini, antara dua sholat, maka batolal jam'u, maka batal sholat jamaknya. Au qabla faraghihima, atau bermukim sebelum selesai dua sholat, fi jam'i takhiri, dalam jamak takhir, maka syaratil ula qadaan, maka sholat yang pertama itu menjadi qada. Wa yadkhulu, dan termasuk fi hadhil qaidati, dalam qaidah ini, yaitu qaidah idza ta'aradul muqtadi wal mani quddimal mani. Idza ta'aradah, jika bertentangan, al muqtadi bi kasrid dodih, al muqtadi sesuatu yang menuntut, dotnya dibaca kasroh karena menutup kemungkinan dibaca al-muqtado, makanya ada sebuah penjelasan bi kasrid doti, yang menuntut bertentangan, wal mani, dengan yang mencegah, maka quddimal mani'u, maka yang dimenangkan adalah mani. Saya ulangi lagi, jika antara muqtadi dengan mani itu bertentangan, dari satu sisi ini ada sebuah tuntutan, dari sisi yang lain ada sebuah pencegah, maka yang dimenangkan adalah mani. Wa min furu'iha, termasuk dari cabangnya qaidah idza ta'aradul muqtadi wal mani, termasuk cabang dari qaidah di atas, lawis tashhadal junubuh, jika seseorang mati syahid. Jika mati syahid al junubu, orang yang sedang junub. Fal asahu, maka menurut pendapat yang kuat kaul asah, annahu la yughsalu, orang junub itu tidak usah dimandikan. Annahu la yughsalu, orang junub itu tidak usah dimandikan. Jadi kasusnya pada orang junub, tapi dia mati syahid, sebagaimana yang terjadi pada salah satu sahabat, ya kan, ketika
ketika setelah melaksanakan hubungan dengan istrinya ada seruan perang, ada seruan jihad fisabilillah. Akhirnya sahabat itu melaksanakan perintah Nabi mengikuti perang dalam kondisi junub dan mati syahid. Ini ada dua tuntutan dari pandangan yang berbeda. Min wajhin, dari satu pandangan dia diharuskan untuk mandi besar karena kondisinya junub. Tapi dari pandangan yang lain, dari sudut pandang yang lain, dia tidak boleh dimandikan. Paham ya? Karena orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Bahkan yang harus dijadikan sebagai kain kafan adalah al-mulat tohoh bid dam, baju yang berlumuran dengan darah. Nggak boleh menghilangkan darahnya ya. Haram. Kenapa? Li'anna dam tasyadul jannah. Karena darah itu besok menjadi saksi di dalam surga. Atau diartikan karena besok surga menjadi saksi ya kan. Paham ya? Jadi tidak boleh dibersihkan, disucikan atau dihilangkan. Bagaimana? Ini ada pandangan yang berbeda. Dari satu sisi dia harus dimandikan, disucikan, dibersihkan karena junub. Dari sisi yang lain tidak boleh karena dia mati syahid. Maka yang dimenangkan adalah mani, artinya tidak boleh dimandikan. Walau dongkol waktu, jika sempit al waktu sholat. Terus awil ma'u ya. Awil ma'u. Mungkin tolabul ma' mungkinnya. Sempit mencari air an sunani taharati, dari kesunahan-kesunahan bersuci, maka haruma fi'luha, haram melaksanakan sunan. Gak boleh waktunya sempit dia mau berwudu, tidak boleh taslis, tidak boleh ya, atau kesunahan yang lain. Kenapa? Karena waktunya sudah sempit. Wis walau jarahahu jarhaini amdan, jika seseorang melukai orang lain, jarhaini dengan 2 kali luka atau dengan luka sebanyak 2, amdan sengaja. Terus wa khata'an ya, dan kesalahan, au matmunan atau yang ditanggung, wahadaron dan yang disia-siakan. Apa maksudnya sia-sia itu? Hah? Apa? Tidak dihargai. Namanya muhaddarudam. Darahnya itu disia-siakan dalam pandangan Islam. Seperti orang murtad. Ya. Seperti zina muhson umpamanya. Itu termasuk muhaddarudam. Orang yang disia-siakan, artinya tidak punya kehormatan, lebih mulia hewan daripada muhaddaruddam, lebih mulia hewan daripada orang yang murtad, zina musuh atau yang lainnya. Sehingga dalam Fathul Mu'in dijelaskan, seandainya ada sebuah perahu terus terombang-ambing oleh angin yang sangat kencang umpamanya, demi menyelamatkan semuanya harus mengorbankan salah satu yang ada di perahu tadi. Termasuk di perahu itu ada batu umpamanya, ada hewan, ada orang yang mulia dan orang yang tidak, orang yang murtad atau orang yang zina muson. Maka yang mana yang harus dibuang? Bukan hewan, tapi orang yang murtad atau zina muson, untuk menyelamatkan yang lain. Jadi dalam Islam itu sudah tidak ada harganya. Wa matah, dan mati bihima dengan amdan huwa khoto, la kisoso, itu tidak ada kisos.
walau kana ibnul jani, walaupun anak dari pelaku kriminal itu ibnabni amin. Apa ini? Ibnabni amin, anak dari anak pamannya. Apa? Anak dari sepupunya ya. Berarti apa? Ibnab amin. Anak dari sepupu kan? Berarti apa? Hah? Lam yakil, yang tidak mendapat warisan. Wa kharaja, dan keluar an hadhil qaidati, dari kaidah ini suwarun, ada beberapa contoh. Wa kharaja, dan keluar an hadhil qaidah, dari kaidah ini suwarun, ada beberapa contoh. Minha, termasuk dari suwar, ikhtilatu mautal muslimina bil kufari, yaitu bercampurnya orang-orang Islam yang mati bercampur bil kufar, dengan orang-orang kafir. Awis syuhada, atau orang yang mati syahid bercampur bi ghairihim, dengan selain mereka. Yujibu huslal jami'i wassolatah, yujibu itu diwajibkan, huslal jami'i memandikan semuanya, wassolah, dan mensolati. Jadi dari sekian korban di satu desa itu ada korban yang bercampur. Korban itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Korban itu sebagian ada yang mati syahid, sebagian ada yang tidak. Cuman tidak bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang non muslim ya. Paham ya? Jadi ya terserah, mungkin korban gempa bumi ya, atau mungkin banjir atau yang lain. Yang penting di sini terjadi ikhtilat. Korban ini antara muslim dengan non muslim, antara yang mati syahid dengan yang bukan mati syahid. Bagaimana? Maka dalam hal ini semuanya wajib dimandikan. Mestinya kalau kita mengikuti kaidah di atas, idajtama al muqtadi wal mani kudimal mani, mestinya tidak boleh dimandikan. Idza ta'aradoh, mestinya tidak boleh dimandikan, tapi ini termasuk mustasnayat. Jadi ketika di sebuah daerah ada korban, tadi contohnya korbannya non muslim dengan umat Islam, dan tidak bisa dibedakan mana yang Islam, mana yang tidak, maka dalam hal ini semuanya wajib dimandikan. Paham ya? Selain wajib dimandikan, juga wajib disolati. Mestinya kita nggak boleh menyolati orang kafir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Kita nggak boleh mendoakan non muslim dengan doa rahmat dan maghfirah. Paham ya? Jadi kita bolehnya cuma sekedar urusan duniawi. Semoga lancar rezekinya, panjang umurnya, atau mendapat hidayah, itu yang boleh. Adapun mendoakan semoga diampuni dosanya, mendapat rahmat, nggak boleh. Paham ya? Wa in kanati sholatu alal kufar wasyuhada haram. Walaupun mensolati orang-orang kafir, wasyuhada, dan mensolati orang yang mati syahid, haraman, itu haram.
mestinya haram. Wahtaja dan membuat hujah. Wahtaja dan membuat hujah lahu pada hukum tersebut Al-Baihaqi. Imam Baihaqi bi anna nabiyah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrah, beliau lewat, bi majlisin, bertemu dengan majelis, fihi, dalam majelis itu akhlatun minal muslimin wal musyrikin, ada percampuran antara orang Islam dan non muslim, antara orang Islam dengan orang musyrik. Ternyata fasallama alaihim, ini fasallamah, maka Nabi mengucapkan salam alaihim, atas mereka. Jadi kalau seandainya kita lewat di sebuah daerah, ternyata di daerah itu ada sebuah perkumpulan antara non muslim dengan umat muslim, maka kita nggak boleh maka kita nggak apa-apa untuk mengucapkan salam, assalamualaikum, karena di antara mereka ada yang Islam. Tapi kalau sudah jelas mereka sudah jelas murni non muslim, maka kita tidak diperkenankan mengucapkan salam. Yang boleh assamu, paham ya? Assamu alaikum, apa artinya? Kalau assalamu tidak boleh. Yang boleh assalamu alaikum. Paham ya? Wa minha, termasuk dari mustasnayat, yahrumu alal mar'ati, haram bagi perempuan satru juz'in, menutupi satu juz, min wajhiha, dari wajahnya, fil ihram, pada waktu ihram. Mestinya kalau kita mengikuti hukum asal bahwa wajahnya perempuan itu wajib ditutupi ya. Tapi dalam kondisi ihram tidak boleh. Kecuali kemarin darurat ya. Corona umpamanya nggak apa-apa, tutupi semuanya. Wajibu, dan wajib satu juz'in minhu ma'ar ro'si, menutupi satu juz minhu, dari wajah, ma'ar ro'si, beserta kepala, li sholat, untuk sholat. Fatajibu, maka wajib mura'atus sholati, menjaga sholat. Wa minha, termasuk dari mustasnayat, al-hijrah alal mar'ah, hijrah bagi perempuan, min biladil kufri, dari negara kufur, itu wajibah, itu wajib. Wa in kana safaruha wahdaha haraman, wa in kana safaruha, walaupun bepergiannya wanita wahdaha, sendirian, itu haraman, itu haram. Pada dasarnya tidak boleh wanita itu pergi sendirian tanpa didampingi oleh mahramnya. Tapi kalau dia berada di baladul kufri, maka dia diwajibkan untuk hijrah. Cuman ini, lakin, akan tetapi, ada sebuah catatan dari Ibnu Hajar, lakin, akan tetapi, fitufati, dalam kitab Tuhfah, Quyida, diqayyidi, wujubul hijrati, wajibnya hijrah, bima, dengan perkara, ida aminat ala nafsiha, jika wanita itu merasa aman, ala nafsiha, atas dirinya. Kalau memang diperkirakan aman, kalau memang tidak ada yang mengganggu. Au kana khaufut thariq duna khaufil iqamah, atau kekhawatiran di jalan itu tidak seperti kekhawatiran di rumah.
Berarti kalau seperti ini dia wajib hijrah. Tapi kalau sampai khawatir maka tidak diperkenankan hijrah. Khotimatun. Ayo lanjut nak.